Ini luasnya itu sekitar 10.200 oh salah 12.500 meter persegi. 10.500 Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Untuk pertanian yang lebih baik, jangan lupa gunakan Deruci. Loh, ngapain Mbak di kebun jagung? Kok jadi pandang-pandangan? Mas yang punya ini? Bukan, Lalu? saya penjaganya. Oh, penjaganya. Tuh. Mbak, mau sekalian saya jaga di sini? Boleh tuh. Ganteng juga. Boleh kenalan nggak sih? Maaf, saya sudah beristri. Ya, udah beristri. Ya udahlah, mau tanya tentang ini aja. Oke. Kalau boleh tahu tuh ini apa sih? Ini itu jagung dari perusahaan Maxi ya. Kalau jenisnya yang ini tuh dia Maxi 3. Oh. Jadi dia secara karakter itu bisa kita lihat batangnya gede-gede. Terus daunnya dia kalau yang Maxi 3 itu dia memang rada-rada putih kayak itu. Ini memang udah gennya kayak gitu. Terus aku jelasin tambahin dikit juga. Boleh. Ya. Kalau dia secara daun itu relatif besar. Kalau yang masih dia besar bisa ini satu telapak tangan lebih kan. Iya. Telapak tanganmu aja udah sampai kan kayak gitu, apalagi yang ini. Kalau yang ini mesti lewat kayak gitu loh gitu. Jadi secara penampakan bisa kita lihat secara daun dia keker, batang juga keker juga nih. Cuma memang ini kan tanaman samping. Samping itu dia petaninya itu cuk itu seperti ini cuknya ya. Kalau misal standar itu dia 20 cm harusnya. Karena ini tanaman tepi, jadi dia sekitar 15 cm bisa kita lihat. Ini kan sekitar dia 15 cm.
Kalau misal di samping kayak gini nggak apa-apa, dia nanti tetap bisa besar. Tapi kalau misal di dalam, bukan yang samping ya, di dalam tanaman, di dalam hamparan kayak gitu, kalau misal 15 cm itu dia bakal rapet banget. Jadi dia terlalu sempit. Nanti efeknya si pohon itu bakal tinggi kayak gitu. Jadi sekarang jadi tahu. Berarti kelebihan dari Max ini apa ya? Kalau kelebihannya, dia itu relatif kuat bule ya. Bukan bule dari Australia tahu ini, bukan. Bulenya itu jadi dia penyakit di tanaman jagung, dia yang jadi putih itu. Itu jadi momok yang sangat mengerikan bagi petani jagung. Cuma bisa kita lihat di hamparan seluas ini, ya nggak kelihatan mana yang kena bule kayak gitu. Satu itu. Kedua, dia itu kuat sama busuk batang. Jadi kalau misal ada beberapa produk lain ya, itu ketika dia udah sampai masa pembuahan, dia tinggal nunggu tua, dia itu pohonnya nanti mati. Dia pohonnya mati kayak membusuk kayak gitu. Satu berarti kuat bule, dua kuat busuk batang, yang ketiga itu ini bibitnya kecil banget, jadi babar banget. Babar tahu nggak? Barbar itu kayak Babar. brutal. Bukan, itu barbar. Babar itu kalau misal dalam bahasa Indonesia itu dia bibitnya kecil-kecil jadi bisa ditanam luas. Jadi itu bahasa Jawa ya Kak ya. Jadi babar itu bahasa Jawa. Jadi 3 kelebihan utama Maxi itu, dia relatif kuat sama bule, 2 dia kuat busuk batang, sama 3 dia itu bijinya kecil jadi bisa jadi pertanaman yang banyak dalam 1 kilonya itu kayak gitu. Jadi kayak gitu. Berarti jagung itu juga bisa kena penyakit ya? Bisa, nggak cuma orang doang, kayak gitu loh. Gitu. Ada mbaknya. Lagi ngapain Mbak? Ini lagi ngebersihin rumput ini. Ini namanya Mbak Caca. Dia itu yang punya jagung di sini nih. Dia punya Mbak Caca nih. Ngomong-ngomong itu ini di mana ya? Ini tuh di lahan ketahanan pangan yang ada di Asrama 407. Di sini tuh di 407. Luas juga ya di sini ya. Iya, luas banget ya. .407 yang di Wonopringgo itu ya Kak Caca ya. Jadi kita itu tanam jagung di Wonopringgo. Ini luasnya itu sekitar 10.200 12.500 meter persegi. 1 hektar lebih 1/4. Kalau misal orang sini, orang Jawa bilang ya, sehektar punjul 1/4 kayak gitu. Luas juga ternyata. Luas banget. Ini habisnya bibit juga lumayan banyak sih soalnya. Gitu. Iya ya. Nah, ini rencana itu memang komandan lagi melaksanakan kegiatan apa ya namanya ya, ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kan menekankan untuk memaksimalkan lahan. Nah, jadi ini teman-teman dari 407 langsung aja gerak tanam kayak gini. Bagus banget. Ya, bener. Gitu. Apa aku boleh keliling-keliling? Oh, mau lihat sekitar, Po? Boleh. Ayo. Mau ke sana atau ke sana? Sana aja. Jadi ini tuh di sini tuh cuma nanam jagung apa enggak sih? ya? Sebenarnya di sini banyak tanamannya. Kalau misal di blok sana itu ada cabai. Kalau yang di blok sini itu ada terong juga, tapi dikelilingi jagung semua kayak gitu loh. Jadi memang lahan seminim mungkin dimaksimalkan semua di sini. Gitu. Tapi ini dengan cuaca yang kadang panas, kadang hujan gitu, jagungnya nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Kalau jagungnya nggak apa-apa. Cuma yang kerja kalau misal panas hujan meriang biasanya. Iya juga, gitu sih. Iya, gitu. Kalau jagungnya oke, kita kan udah bisa lihat nih. Ini udah umur sekitar 70 hari, udah melewati hujan panas.
Angin ribut, enggak angin ribut sih, jangan sampai lah angin ribut kayak gitu loh. Soalnya kalau angin ribut, jangankan pohon jagung, pohon kelapa aja bisa rubuh kayak gitu loh. Gitu. Berarti ini aman, bisa kita lihat aman. Secara pertumbuhan juga oke berarti kayak ini gitu. Umurnya udah berapa tadi? Ini udah sekitar 70 harian. 70 hari. 70 hari. Berarti masa panennya? Masa panen itu sekitar 110 hari dia. Oh, Gitu. lama juga ya? Ya lumayan lama. Cuma apa ya? Jadi nanam jagung itu enak. Misal nih kakaknya tanam jagung, der. Misal ditinggal punya pekerjaan lain, tanam jagung, punya pekerjaan lain, kerja dulu. Umur 10 hari datang lagi ke kebun jagung, pupuk, kerja lagi. Umur 25 hari pupuk lagi, kerja lagi. Oke. Terus misal ada ulet semprot, udah gitu doang. Jadi banyak kan nunggu kalau jagung itu. Kalau misal kakaknya itu tanam jagung terus bikin tenda di lahan, lama banget. Iya dong, 110 hari. nunggunya. Tapi ya betul. Tapi kalau misal kakak tanam terus berkegiatan sehari-hari, nggak kerasa kak, bener. Apalagi dengan harga jagung sebagus sekarang dan luasan seluas ini, udah berani ngarang mau beli apa ya kalau panen. Oh iya juga. Bener. Berarti ini nanam jagung itu satu lobang tuh 1 biji apa 2 biji 3 biji? Tergantung settingan. Jadi mau 2 biji nggak apa-apa, mau 1 biji nggak apa-apa. Yang penting jarak tanam. Jadi kalau misal kakaknya mau tanam satu-satu, dia itu jarak standar ya 20 cuk. Kesininya 20 cuk itu berapa Nah, nih? cuk kan tadi udah aku jelasin. Cuk itu jadi jarak antar pohon satu ke pohon 2. Berapa senti? 20 cm. Oh, 20 cm. cm. Jadi pohon satu ke pohon 2 itu 20 cm. Iya. Terus kalau misal jarak lajur itu berarti yang 70 cm nanti jadi lajur sini ke lajur sebelahnya itu 70 cm. Itu kita bicara yang standar aja ya, kayak gitu. Soalnya takutnya kalau misal kita udah pakai yang rumit-rumit, misal jajar legowo atau tanam dua-dua dengan berbagai teknik, takutnya teman-teman yang baru mau nanam bingung. Jadi kita bikin jarak standar aja 20-70 kayak gitu. Gitu. Berarti masnya udah paham banget jagung, berarti udah sering nanam ya? Kebetulan aku pegang jagung itu dari 2019. Jadi udah 7 tahunan lah. Lumayan lama. Gitu. Mungkin 7 tahun yang lalu kamu masih jadi piye kayak gitu loh. Mungkin. Aku udah pegang jagung kayak gitu loh. Gitu. Nih, saya kok sono kis. Kok sampean sih? Iki Mas Tako. Kuwi dhisik. Ngapain di sini? Jangan lupa, untuk pertanian yang lebih baik pakai Deruci dan Onta. Jagung ini juga disponsori oleh Deruci dan Onta. Itu aja, aku kabur lagi. Iklan doang. Lu barusan ada orang gila lewat tuh barusan. Siapa itu? Itu. Nih, aku mau tanya lagi nih. Ini bagaimana sih cara pengolahan sebelum tanam jagung? Jadi tergantung ya, kita harus lihat lahan dulu. Kalau misal lahan sawah, biasanya kan dia harus berhati-hati dengan air yang nggak bisa hilang. Jadi harus bikin got kayak gitu loh. Kalau di lahan 407 ini kan dulu bekas gedung. Ini udah dibongkar pakai bulldozer, jadi dia lahan itu udah aman, dia bisa langsung tanam kayak gitu. Jadi media tanah itu nggak mempengaruhi ya? Sebenarnya pengaruh. Jadi kalau misal dia lahannya kritis, itu memang harus banyak nutrisi yang masuk seperti itu. Pemupukannya harus bagus kayak gitu loh. Gitu. Oh, berarti ini cara pemupukannya tuh bagaimana? Kalau tadi kan udah aku share tuh cara mupuk, jadi dia 10-15 hari untuk pupuk pertama, 25-35 untuk pupuk kedua. Nah, pupuk ketiga itu dia opsional. Kalau misal masih punya kuota pupuk subsidi, terus masih ada modal, bisa dimasukin lagi biar dia makin maksimal kayak gitu. Cuma kalau 2 kali aja itu sebenarnya udah oke, udah nggak masalah kayak gitu. Kayak gitu. Gitu. Menggunakan pupuk apa sih? Jangan lupa, sebelum proses tanam dimulai, gunakan Onta untuk menyuburkan tanah Anda. Dan kemudian jangan lupa, setiap 1 minggu sekali, seperti lahan jagung ini, menggunakan Deruci untuk menahan serangan virus, bakteri, dan jamur, juga melengkapi nutrisinya. Gitu aja guys. Itu pakai itu?
Salah satunya. Jadi memang dari kebetulan dari timnya Mbak Caca itu punya teman yang apa namanya ya, dia itu salah satu penggiat barusan pupuk organik onta sama deruci. Jadi ya. diajak sekalian ya Kak Caca ya. Gitu. Oh, tadi bibitnya dari maksi. Bibitnya dari maksi. Terus pupuknya dari deruci sama onta. Betul, seperti itu. Untuk pupuk daunnya ya, kalau misal pupuk yang dasar tetap pakai pupuk tabur kayak gitu. Makanya jadinya kayak gini bagus banget ya. Ya, salah satunya itu gitu. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds colors collide with you. Love's where I reside. Whisper. Ini tuh nanam kayak gitu habis berapa sih? Kalau buat ini tuh bisa habis 800.000 per kilo. Wow. Heartbeats sink into. Jadi benar Kak Caca, ini tuh kalau kita bikin apa ya, bikin simpel kayak itu ya, modalnya itu 800.000 per kilo bibit. Jadi itu udah include beli bibitnya, beli pupuk, tenaga kerja, terus perawatan. Yang belum itu beli tanahnya. Oh, Gitu. Kak Devi mau tanam kayak gini? pengennya sih, Ayo gas. tapi lahanku seuprit. Oh gampang. Di sini kan banyak teman-teman yang masih jomblo nih. Cari aja yang lahannya luas. Mana tuh ya? Langsung diajak nikah, punya lahan luas langsung. Nah. Halo Mas Puji, mau tanam maksi. Oh, bagus idenya tuh. Simple, langsung punya lahan luas. Gitu. Iya, ide bagus. itu harus diaplikasikan kayak gitu. Jadi apa namanya ya, kita bertani itu nggak harus habis modal banyak. Karena apa? Punya suami yang lahannya luas gitu. Kalau boleh carikan lah ya. Oke siap, nanti aku keliling sambil cari kayak gitu ya. Oke. Please. You and I forever, wild and free. Even in dark skies, your light remains through every storm. You ease my pain, a rhythm of hearts. Nah ini nanti kan panen banyak dagungnya ya. Nah itu jualnya kemana ya? Itu gampang. Tinggal gini. Mau jualnya itu dalam bentuk apa dulu? Kalau misal mau jual jagung pipil kering yang dia berarti udah tongkol jagung, dipanen, dipotong itu terus dijemur kering, itu bisa jual ke Bulog bisa, atau di sekitar dari Kendal sampai Pekalongan, dari Kendal sampai Brebes itu kan banyak tuh gudang-gudang yang mau nerima jagung pipil. Itu kan buat pakan kayak misal ayam petelur dia, ayam telur kayak gitu-gitu. Tapi ada satu opsi lagi. Dia itu dipanen silase. Jadi dia itu umur sekitar 85 hari, jadi segini lebih tua dikit lagi. Itu dia dipotong dari akar sini. Dipotong, diangkut ke truk, nanti dibawa ke Jawa Barat buat di cacah, bukan cacak ya, cacah. Dipotong-potong kecil-kecil, dia nanti dijadikan silase. Jadi silase itu dia itu buat pakan sapi perah gitu. Jadi sekarang tanam jagung itu udah nggak pusing mau dijual kemana kayak gitu, karena ada semua pilihannya. Atau misal tanam jagung kok belum waktunya panen,
udah harus tanam padi nih, ya udah dibabat silase aja kayak gitu. Banyak sekarang yang terima. Kita juga bisa ngubungin. Jadi kalau misal Kak Devi tanam bibitnya Maxi, kita itu bisa, ya satu kita pasti ngawal, ngawal pertanamannya. Kedua, kita itu bisa ngelingin penjualannya. Kalau misal Kak Devi mau jual kering, ya udah kita ada kenalan bakul. Kalau misal mau jual silase, ya kita juga nanti ngasih tahu tempat kirimnya sama DO-nya kayak gitu-gitu. Jadi aman gitu. Berarti ini daun-daunnya juga payu ya? Payu? Laku maksudnya. Laku ya. Iya. Orang Jawa ya? Iya, aku orang Jawa. Sama ternyata. Iya, laku semua. Saya tuh jagung itu laku semua. Jadi nggak perlu takut buat tanam jagung seperti itu. Kayak gitu. Itu tinggal satu kurangnya, cari suami yang lahannya luas. Itu. Oke ya, jadi buat pertanaman jagung intinya aku rangkum jadi satu nih. Modalnya sekitar 800.000 untuk 1 kilo bibit. 800.000 untuk 1 kilo bibit. Kedua, jual itu udah nggak bingung. Ketiga, ketika pakai bibitnya Maxi, jadi kita kawal dari awal pertanaman sampai nanti penjualan, kita bisa bantu buat ngasih ngasih masukan-masukan kayak gitu. Yang keempat yaitu tadi, kalau misal belum punya lahan, berarti carilah suami yang lahannya luas. Jadi kapan Mbak Devi mau tanam? Nyari suami dulu kayaknya Oke. Ya begitu ya teman-teman ya. Nyari suami buat nanam jagung nih biar banyak jagungnya. Nanti kita pakai deruci, onta sama jagungnya Maxi. Kayak gitu ya Mbak ya. Ini berhubung udah sore, Iya sih. mau macul lagi, saya lanjut macul di sana. Jadi saya tinggal dulu. Kak Caca juga titip tanamannya Kak Caca ya. Kalau misalnya udah panen jangan lupa ngasih parcel apa ke Mas Puji gitu ya. Oke, makasih semuanya ya. Yuk. Oke, baik, itu teman-teman penjelasan dari Mas Puji yang mempunyai Maxi ini. Hai cantik. Ketemu lagi sama gua. Iya nih. Apa kabarnya, Neng? Baik. Duduklah. Oh, iya. Mana nggak ada suguhannya? Rumput. Oh iya. Manis lumayan kayak kamu. Wah, ada pendatang baru nih. Iya, ini Caca namanya. Oh, Caca namanya. Caca Marica. Anak mana, Kak? Anak sini dong. Oh, anaknya Bapak. Iya. Akang sih. Iya. Tapi aku tetap sama Devi lah. Kenapa harus sama aku? Karena Devi yang bisa dibodohin. Mentang-mentang pekok kayak gini, nggak tahu apa-apa. Dev, kok tiba-tiba di sini, Dev? Kepo sama jagung. Tadi kan habis dari kuliah nih. Kok lihat di jalan banyak pohon-pohon jagung tuh apa sih? Terus aku kesini deh. Mampir ya? Mampir. Terus ketemu sama yang punya? Iya, ketemu Mbak Caca sama Mas Puji tadi udah dijelasin tentang jagung ini nih. Iya. Terus gimana menurut kamu nih jagung ini? Bagus sih. Tadi dijelasin pakai produk deruci, onta sama Maxi. Loh, emang kamu yang punya? Enggak sih, cuman ini aja jaga tikus lewat gitu. Iya, tapi ada penyakitnya. Iya, biasa kita mah bagian pengamat aja, pengamat sama Maido kayak gitu. Enak sih Maido ini. Iya, kayak gitu. Jadi ini tuh luar biasa ya kalau yang saya lihat ya. Ini durinya tajam-tajam. Ini kalau udah umur segini, kamu jangan coba-coba masuk ke dalam, Dev. Ada apa? Bakrek semua nanti. Tak kira ada apa. Iya, tajam. Ini udah pegang-pegangan dari tadi kan? Udah kok udah pegang-pegang. Kesannya gimana nih selama ini? Udah pernah lihat pohon jagung yang lain-lain sama yang ini gimana perbandingannya? Kalau yang jagungnya aku lihat sih nggak seijo-ijo ini, nggak segede-gede ini, nggak sebagus ini sih. Kayak yang gede ya?
Maksudnya jagung gede itu panennya banyak gitu loh, Dep. Iya, itu maksudnya. Iya gitu. Jagung yang lain tuh kurus-kurus kayaknya tuh. Koneng-koneng juga sih daunnya. Deruci mana Deruci? Lemparin botol. Jangan yang onta yang ada isinya bencut palaku. Itu tuh sebelah sana tuh. Seperti biasa pemirsa, kita akan sedikit memberikan pemaparan manfaat Deruci di lempar aja. Mantap. Nah, ini dia produk yang kita pakai untuk menjaga kesuburan tanaman, juga untuk menangkal virus-virus. Ini kan diakui atau tidak ya, rata-rata jagung itu kebanyakan pada usia-usia segini itu rawan banget sama Gemini, karena musim-musim begini nih virus Gemini itu lagi puncak-puncaknya. Ya enggak Mas? Oh Mas Puji udah pergi, biarin aja. Ya manggut-manggut dia di sana. Oh iya. Ya jadi virus Gemini itu rawan banget menyerang tanaman kayak terong, tomat, jagung, sulur-suluran, dan banyak itu ya. Jadi untuk palawija itu memang virus Gemini itu nyerangnya masif, dan dia itu bisa bertahan di tanah 4 bulan setelah dia dipanen, dia masih bisa circle di situ terus itu. Oh gitu. Dia vektor penularnya itu memanfaatkan media-media yang ada di sekitar situ kayak rumput gitu kan, terus kutu-kutuan, kutu yang makan rumput yang udah kena Gemini, nanti Gemininya itu nular ke kutunya itu. Jadi penanganannya selain dimatikan kutunya pakai pestisida, dia juga harus dikasih antibiotik juga. Nah, Deruci ini mengandung bioetanol sama asam laktat yang juga bisa ngeblocking ya. Dan juga ada bakteriosin. Bakteriosin itu iritan ya, bahan iritasi yang bisa ngebunuh itu si organisme patogen gitu. Virus itu makhluk hidup bukan sih? Sampai hari ini masih misteri ya. Iya sih, soalnya nggak kelihatan. Iya. Dan juga dia tuh kategori hewan bukan, tumbuhan bukan gitu. Sampai hari ini ilmuwan juga masih belum memutuskan virus itu kategorinya apa. Ya, nah kita ini bisa menghentikan laju pertumbuhan virus dengan memblokade aktivitasnya, seperti merusak kapsid atau protein yang sisi luarnya itu. Ya, jadi makanya nih nggak ada yang kena virus Gemini, alhamdulillah ya. Nggak boleh gitu ya. Kalau udah kena virus Gemini dia langsung Mati. berhenti stagnan gitu, karena nutrisinya dicuri semua sama virus gitu. Devi, ada yang dari tadi ngobrol sama Mas Puji, ada yang belum tahu mungkin tentang ini? Kayaknya udah deh. Udah ya? Udah cukup nih, udah cukup. Cukup sore juga ya? Udah cukup sore nih. Terus salam kangen buat pemirsa di rumah. Hai pemirsa, teman-teman, nanti ikutin kelanjutannya. Ya. Di tanaman lain. Oke, masih bersama Deruci Explore. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, follow, and subscribe. Siap. Bye. Light remains through every storm. You ease my pain. Cut. Cut. Dikat sendiri. Pretend this love story will Tengok sini pelan. Terlalu cepat. remain in the rush of the Pelan. breeze. Love like an ocean.